Kenapa seseorang sulit untuk bertobat atau tidak bertobat? Atau merasa sudah bertobat. Merasa bertobat padahal belum. Padahal belum. Padahal tidak, gitu. Belum atau tidak. Ya, salah satunya adalah karena memang dosa sendiri pun memang sudah tidak dianggap seserius yang seharusnya. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Pak Bro. Hey. Saya biasa manggilnya Pak Daniel itu Pak Bro ya kan? Iya, betul. Ini saya manggil beliau Bro. Siap. Brother Mike. Sapa dulu jemaat kita Pak Bro. Ya, shalom semuanya. Selamat siang ya. Siang, sore, malam, pagi, subuh yang lagi nonton ini. Hari ini kita apa ya Pak Bro, ngobrolin hal yang menurut aku udah tabu nih bagi gitu ya? Bagi orang. Tabu. Apa itu ya? Soal tobat. Tobat, iya. Soal tobat. Ada istilah tomat. Iya. Tobat kumat. Iya, tobat kumat. Tomat. Siapa yang tomat-tomat? Ayo mari kita sama-sama bertobat. Sibuk apa Pak Bro belakangan ini? Kayaknya ya pelayanan bagaimana? Begitu selama aja. Seminggu ini. Baik semuanya. Kemarin aku udah ketemu Pak Gem, konseling, dia bahkan turun ke ke komunitas kawanan kecil di gereja. KTGI, betul. Ada yang bisa Pak Bro sharing soal selama seminggu ini ada keindahan Injil apa yang Pak Bro dapat dari pelayanan atau dari keluarga lah, boleh lah. Sebelum kita masuk ke topik utama kita nih soal pertobatan. Iya, kalau kita bicara tentang pesona Injil di keluarga, ya saya amazed saja dengan bagaimana anak-anak, istri yang memahami tentang Injil ya. Siap. Gitu, dan terlihat dari apa yang mereka katakan dan juga lakukan. Gitu, misalnya satu contoh ya kemarin. Joanna kan sedang praktikum. Dia kuliah kan. Oh iya. Joanna, semangat Joanna. Praktikumnya dia di ini. Joanna di mana sih kuliah? UI kan? Kuliah di UI dan sekarang sedang praktikum. Dia sedang meneliti dan juga melayani orang-orang dengan gangguan jiwa. Kok dia milih itu, Pak Bro? Iya, karena kan jurusnya kesejahteraan sosial. Oh, jadi kalau kata orang Papua ada haru. Gitu ya. Kesejahteraan. Kesejahteraan sosial. Sosial berarti, kehidupan sosial ya? Iya, kehidupan sosial. Jadi pilihannya itu ada yang bagaimana melayani orang-orang yang disable gitu ya, orang yang berkebutuhan khusus. Dia memilih untuk. Tapi dia memilih orang dengan gangguan jiwa. Karena yang disable dia pernah belajar bagaimana melayani mereka. Terus sekarang dia belajar dengan orang dengan gangguan jiwa. Apa yang menarik? Kemarin itu biasanya dia hari Senin dan Rabu. Tapi kemarin karena nggak ada kuliah di hari Selasa, dia datang di hari Selasa. Nah, pas di sana, Selasa itu selalu ada kunjungan dari orang Kristen untuk melayani orang dengan gangguan jiwa yang Kristen. Kunjungan dari orang Kristen. Melayani. Jadi kebaktian mereka. Berarti kunjungannya bukan hanya orang Kristen ya? Iya, jadi macam-macam. Semua bisa tergantung. Jadi yang seperti kayak di penjara itu, yang ke hari tertentu dikumpulkan. Nah gitu. Dan kemudian yang dia share ke kita itu, dia merasa kasihan, merasa ternyuh gitu ya kalau dalam bahasa Jawa. Tersentuh hatinya. Karena ternyata mereka itu sudah ada dalam kondisi seperti itu, gitu ya, dan masih diajar sesuatu yang bersifat legalistik. Oh iya. Jadi misalnya contohnya gini contohnya disebut begini. Jadi pada saat itu kalau nggak hafal buah roh, gitu nggak hafal buah roh, nggak jadi berbuah loh, gitu. Wah itu sih parah benar-benar. Orang sudah gangguan jiwa, suruh menghafal buah roh. Kalau tidak hafal buah roh, maka nanti buah rohnya nggak jadi bertumbuh. Justru orang yang suruh menghafal itu nggak ada buah rohnya sebenarnya. Kasihan sekali kan jadinya gitu. Sampai dia bilang, Om Judika sepertinya perlu kesini dan memberitakan Injil, kasihan sekali gitu kan. Jadi orang dengan gangguan jiwa gitu hanya ditengking-tengking saja gitu kan, nggak ditengking.
Ya, padahal memang benar-benar gangguan jiwa, dia ada masalah yang berat di dalam hidupnya, seperti ditolak gitu ya, tidak diterima keluarganya. Masalahnya itu, tapi kan nggak selesai ditengking itu kan. Mau ditengking seperti apapun nggak akan selesai. Dia rindu untuk bisa menjangkau mereka. Apa responmu Pak Bro? Pas mendengarkan cerita gitu. Saya tulis di grup kami, keluarga gitu, I cry for it. Dan memang waktu itu pas di sini, dan ya saya sempat silent sebentar waktu hari Selasa soalnya kemarin. Waktu hari Selasa kemarin, dan saya benar-benar cry for it gitu. Kasihan sekali. Dia tunjukkan fotonya kan, dia tunjukkan nih sedang dipegang dadanya dan sedang dibeginikan gitu loh, dan rasanya. Wah, itu gunanya kita belajar benar-benar sungguh-sungguh tentang Injil itu, melihat Injil itu dari perspektif yang jalan ketiga lah ya. Iya, benar, untuk melihat legalistik, antinomian, cara pandang yang benar itu, memandang jiwa yang membutuhkan Injil itu. Itulah gunanya kita ngobrolin pesona Injil ini, sekaligus mengedukasi juga gitu. Kita berdoalah buat tempat di mana atau pribadi-pribadi yang bergangguan jiwa ini. Suatu saat ini bisa jadi masukan juga, nanti kita tinggal kontak ke lead pastor kita. Untuk siapa tahu kita punya kesempatan untuk ke sana kan. Kalau bisa dilayani kan mereka gitu. Bisa kita melayani mereka untuk memberitakan kasih karunia Tuhan itu kan. Wow, menarik tuh. Itu seputar keluarga lah, Joanna, adik-adiknya juga oke lah ya. Begitulah. Ada banyak cerita tentang gospel di tengah-tengah keluarga kami. Ada istilahnya gini Pak Bro, from my story to his story kan? Iya, betul. Ya, from his story to my story. Oh, terbalik ya? Iya, kita ngelihatnya history dulu. Oh, history dulu ya? Iya, dari cerita kisah dia, seperti apa cerita Injil itu, dan bagaimana kita ada di dalamnya. Jadi kita masuk, terlibat di dalam, kalau istilah aku tuh di dalam khotbah tuh selalu ngomongnya, kita jangan sampai hanya sekedar invite Tuhan, tapi kita nggak involve bersama Tuhan. Kadang-kadang kan kita maunya, Tuhan berkati agenda-agendaku. Kita lupa untuk supaya justru kita harus menemukan agenda-agenda Tuhan dalam hidup kita. Betul sekali. Itu yang benar gitu. Oke Pak Bro, masuk ke soal pembahasan kita, soal pertobatan. Ini suatu hal yang menarik. Kemarin Pak Gem atau lead pastor kita tuh sempat kirim di grup tulisannya John MacArthur. Nah ini aku mau nanya ke Pak Bro nih, lebih dalam lah. Nah ini dia nih. Jadi dari RC Sproul fanpage lah. Sorry bahasa Inggris gue agak ya begitulah, intinya ngerti lah. Today sin is called sickness. So people think it requires therapy, not repentance. John MacArthur. Iya. Apa yang Pak Bro, atau coba kasih tanggapan dari tulisan ini terkait dengan repentance, dengan pertobatan ya. Dengan pertobatan. Iya, jadi saya memikirkan begini, saya merenungkan pertobatan itu agak sedikit dalam ya jadinya ya. Harus dalam lah. Kalau nggak dalam kita jadi sedikit dalam gini. Kenapa orang tidak bertobat? Kenapa orang tidak bertobat? Kenapa seseorang sulit untuk bertobat atau tidak bertobat? Atau merasa sudah bertobat? Merasa bertobat padahal belum. Padahal tidak, gitu. Belum atau tidak. Ya, salah satunya adalah karena memang dosa sendiri pun memang sudah tidak dianggap seserius yang seharusnya. Jadi contohnya adalah ini, dosa itu hanya dianggap sebagai sakit. Kalau sakit dia bisa sembuh kan? Iya betul. Gitu. Jadi sehingga solusi buat dosa itu karena sakit ya bukan bertobat, tetapi melakukan sesuatu yang lain. Nah, jadi dosa hanya dianggap sebagai satu hal yang remeh, tidak serius, dan sehingga tidak memerlukan pertobatan. Padahal kan dua hal ini bertobatan. Kita bertobat itu dari dosa. Ya. Dari arti pertobatan sendiri kan kita bertobat dari dosa dan berbalik kepada Allah. Ya. Tapi kalau sesuatu tidak dianggap sebagai dosa, maka otomatis pertobatan tidak perlu lagi kan. Oh iya benar juga tuh silogismenya ya. Iya kan? Jadi dan ada banyak pandangan tentang dosa ini yang dianggap tidak seserius itu. Gitu. Misalnya kalau di dunia pendidikan juga perlu kita gali juga, gitu. Perlu kita kritisi juga. Siap. Misalnya sering anak nakal itu tidak boleh disebut sebagai anak nakal, tidak di sekolah, di pendidikan. Disebutnya bahkan sebagai anak yang kreatif.
Aku sorry nih, aku sering mendengarkan ini juga nih. Iya kan? Apalagi di sekolah-sekolah urban ya. Banyak sekali mashab lah istilahnya. Nggak boleh sebut anak itu anak nakal. Itu. Itu anak kreatif justru. Apa korelasinya sama dosa ini? Contoh. Kan nakal itu dosa. Tapi sekarang dosa dianggap sebagai satu hal yang kreatif. Tapi jangan disalahpahami ya, jangan sampai orang salah paham juga. Nakal itu dosa gitu. Iya. Itu kita tidak lihat selalu ada latar belakang anak melakukan itu. Tetapi kita kan punya natur dosa kan. Iya, benar. Kita berdosa bukan karena berbohong, tapi karena kita sudah berdosa lah. Benar. Makanya kita bisa berbohong. Gitu. Dan ya itu memang berdasarkan pengajaran dari behaviorism kan, yang bahwa anak itu lahir dalam kertas putih gitu kan, tabula rasa itu kan menyatakan itu kan. Terus sampai sekarang ini banyak yang memikirkan misalnya seperti LGBT bukan dosa, ya kan? Iya loh. Tapi preferensi gitu. Itu pilihan seseorang, hak asasi. Sehingga tidak perlu bertobat orang LGBT kan gitu. Benar. Karena bukan dosa. Iya lagi. Gitu. Jadi ya karena diremehkan dosa itu atau dianggap tidak serius. Padahal kalau tidak serius, tidak mungkin Allah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Kalau dosa bukan satu hal yang serius. Kalau ada solusi lain, tidak mungkin juga Allah sampai merelakan anaknya mati di atas kayu salib ketika menjadi manusia. Wow. Jadi persoalan dosa ini bukan persoalan seperti ini ya. Sakit aja. Bukan gitu. sekedar sakit. Jadi kita butuh terapi lah. Yang membutuhkan terapi. Betul. Persoalan dosa itu persoalan itu. Kalau bahasanya lead pastor kita, Pak Gem Judika itu ya, kita itu bukan dari miskin jadi kaya, jadi minder jadi percaya diri. Itu bertobat kan? Bagi orang tuh bertobat itu bukan masalah itu kan gitu. Soalnya barusan menyebut itu dosa. Dosa itu bukan dari kaya menjadi miskin. Bertobat itu bukan dari itu maksudnya. Salah sebut aja barusan. Iya. Sorry. Iya itu kan maksudnya tapi. Jadi betul. Sebenarnya ya gini, Kristus datang itu bukan menyelesaikan persoalan ini, tapi persoalan dosa yang nggak bisa diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan masalah. Iya kan. Sebagai masalah yang fundamental sekali kan. Kita dari mati dijadikan hidup oleh Tuhan. Gitu, itulah bertobat. Fenomena tentang bertobat atau tobat ini sendiri. Apa tadi coba diulang lagi definisinya apa sih Pak Bro? Jadi bertobat itu sebetulnya yang sampai orang memandangnya cuma ya sekedar ya udahlah bertobat tuh ya dari nggak gereja ke gereja, itulah tobat. Gitu ya. Jadi udah kelihatan rajin ke gereja udah bertobat nih pasti gitu kan. Aku dulu sering maki-maki istri, sering tampar-tampar istri, sekarang sudah enggak Pak Pendeta. Aku sudah bertobat Pak Pendeta. Betul. Aku dulu ngerokok Pak Pendeta. Bahkan lagi sedang ibadah pun aku bisa keluar untuk ngerokok sebentar baru masuk lagi karena khotbah kelamaan Pak Pendeta. Bahkan ada pendeta-pendeta tertentu ini di daerah Somalia sana ya. Sebelum khotbah minum dulu ya kan. Aku sudah nggak begitu lagi Pak Pendeta. Iya. Nah, apalagi tadi ada istilah tobat kumat gitu, tomat ya kan. Iya. Nah sebetulnya itu pun bukan bertobat. Oke. Jadi kalau tobat ya nggak kumat kan gitu harusnya. Iya. Tapi kalau tobat kumat itu bukan pertobatan sebenarnya kan. Karena pertobatan itu pada hakikatnya secara arti, secara definisi adalah berpaling dari dosa dan kemudian berpaling kepada Allah atau kita biasanya bersandar kepada Allah. Siap. Kita rest in God gitu ya. Dan kemudian ditandai dengan ketaatan. Jadi ada sesuatu yang kita kerjakan dari pertobatan itu, dari ketaatan. Dia ketaatan itu adalah hasil dari pertobatan kita kepada Tuhan. Dan pertobatan itu sebetulnya sangat, sangat dalam kan. Bukan hanya perubahan perilaku. Oke. Dari tidak ke gereja, dari tidak berdoa ke berdoa. Karena perubahan perilaku itu bisa kita modifikasi kan Pak? Memang modifikasi. Bukan transformasi hati. Perubahan perilaku itu hanya apa yang ada di luar. Gitu. Dengan pembiasaan baik kita bisa mereformasi lahiriah kita untuk sepertinya bertobat, tapi padahal tidak. Tadi Pak Bro nyinggung soal transformasi hati. Itu menarik. Jadi kadang-kadang kan orang bertobat ini ya terlihat luarnya aja bertobat. Tapi sesungguhnya di dalamnya itu belum. Coba kita jauh lebih dalam deh, Pak Bro. Kita kan sudah kenal
Kalau di gereja kita itu bahkan Pak Bro sendiri juga sering mengkhotbahkan itu terkait dengan melihat kekudusan Allah dan semakin melihat keberdosaan kita. Iya. Bisa Pak Bro elaborasi lebih jauh terkait Iya. Jadi hubungannya dengan pertobatan. Ternyata dosa itu sangatlah dalam. Makanya kalau kita bertobat itu bukan seberapa sering, tapi seberapa dalam. Karena pertobatan itu sangatlah dalam. Kalau saya mengambil contoh cerita, mungkin pernah dengar juga cerita Martin Luther kan? Cerita Martin Luther. Martin Luther itu kan dia berjuang dengan bagaimana dia tidak berdosa gitu ya, dengan tidak ini gitu ya. Bahkan sempat diceritakan itu dalam satu hari kan, kalau pada waktu itu dia masih ada di biara Katolik gitu ya, itu ada pengakuan dosa. Itu tercatat mungkin kalau nggak salah ya sekitar 50-an kali dalam satu hari. Wow. Nanti bisa kita tampil nanti di YouTube. Dia bolak-balik datang ke pengakuan dosa, bilik. Iya, ke bilik pengakuan dosa itu hanya untuk mengaku dosa yang remeh-temeh gitu ya. Hal-hal yang kecil gitu, hal yang kecil dia balik lagi gitu. Aku sudah berdosa ini. Aku lupa berdoa. Iya, misalnya gitu dia datang. Jadi setiap 5 menit dia balik lagi datang karena dia mengaku dosa lagi, sampai seniornya. Aku hari ini lupa berdoa pas makan. Ya misalnya gitu kan. Sampai seniornya tuh berpikir bahwa kamu itu gak usah datang ke sini lagi dengan sampai dosa udah capek, udah bosan gitu. Iya, karena mendengarkan pengakuan dosa datang itu. Ke bilik ini. Iya, itulah yang membuat dia merasa bahwa dosa itu sebetulnya bukan hal yang remeh, tapi satu hal yang sangat serius dan satu hal yang sangat dalam. Dan ternyata setiap waktu, sesering mungkin kita bisa berbuat yang namanya dosa. Berarti kan dosa itu ada sesuatu yang menjadi sumber di dalamnya kan? Nanti dulu Pak Bro, supaya aku nggak lupa nih. Kan dosa itu kan definisinya melanggar perintah Tuhan. Apakah ada lagi pengertian lain yang lebih mendalam terkait jadi seringkali kita hanya berpikir bahwa dosa itu hanya melanggar. Iya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan secara aktif dusta. Itu sebetulnya kalau kita bicara pasif, ketika tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu juga melanggar. Itu juga pelanggaran. Jadi ya tadi misalnya kamu merasa harus berdoa, tapi tidak berdoa, ya kan? Itu pun dosa. Iya, karena pasif. Tapi aktif melakukan dosa, padahal ya kita ini secara aktif dan pasif berdosa. Dan itu baru yang kelihatan dari luarnya. Ada sesuatu yang ada di balik itu, yang di dalam hati. Makanya dosa itu sangatlah dalam. Tega kalau bahasa itu, Pak Gem tuh. Benar, malah tega ya. Menghancurkan sekali dosa itu. Menghancurkan dosa itu seperti bom nuklir. Benar, jadi kalau kita menyadari betapa dalamnya dosa kita, keberdosaan kita ini, maka kita akan sangat menghargai apa yang sudah Allah lakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa yang dilakukan kan? Dia membebaskan kita dari punishment of sin, hukuman dosa. Kristus membebaskan di atas kayu salib, membebaskan kita dari belenggu dosa, prison of sin. Gitu. Dan Kristus juga akan melepaskan kita dari keberadaan dosa, presence of sin. Itu kan luar biasa kan? Siapa yang bisa melakukan ini? Gitu. Kalau salib itu benar-benar karya yang luar biasa karena memang melepaskan kita dari sesuatu masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Yaitu dosa. Dan itulah sebuahnya yang membuat kita terpesona akan Injil. Gitu. Tadi semakin kita melihat kekudusan Allah, semakin kita melihat keberdosaan kita. Iya. Karena salib Kristus itu. Sehingga kita akan bertobat setiap hari, sesering mungkin. Kita akan bertobat bukan hanya dari hal-hal perilaku dosa yang kita lakukan, tapi kita akan bertobat dengan sesuatu yang lebih dalam, deep down in our heart. Gitu, karena dari dalam kan muncul segala sesuatu yang jahat itu. Dari hati. Dari dalam. Markus pasal 7, 21, 22, 23. Gitu. Kalau Yakobus mengatakan tidak bisa dari sumber yang sama tidak bisa keluar sesuatu yang baik dan yang jahat. Dari hati. Jadi masalahnya ada di hati. Dan kita bertobat untuk sesuatu yang ada di dalam hati. Makanya tadi Pak Bro sempat singgung transformasi hati ya. Betul. Jadi hatilah yang harus diubah. Gitu, dan hati ya bisa diubah hanya kan dengan Injil. Gitu. Hati kita terpesona. Bisa diubah dengan Injil. Iya. Aku
ingat salah satu teks Yeremia pasal 17 ayat 9 ya. Iya. Hati itu betapa liciknya hati itu hati. kan. Siapa yang tahu hati itu? Hatinya sudah membatu dan lain sebagainya. Kurang lebih begitulah teks itu. Lalu di Amsal, nah ini dia nih. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Iya. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sementara di Amsal pasal 4 ayat 23 kan bicara tentang hati itu adalah pusat dari segala sesuatu. Hati itu menentukan jalan hidup kita. Iya. Hati itu yang membuat, maksudnya yang pertama kali yang harus kita tobatkan itu sebetulnya hati kita, kan, Pak Bro. Ada describe atau ada penjelasan terkait dengan pertobatan itu harus dimulai dari hati itu. Iya. Nanti kita bisa hubungkan. Iya. Jadi hati itu ternyata licik ya tadi. Jadi seolah itu adalah inner kita, tapi yang memang terdalam gitu. The real me is our heart gitu kan. Yang the shiny me itu bukan yang terlihat itu bukan kita sebenarnya. Yang kita sebenarnya adalah hati kita. Gitu. Dan sepertinya itu adalah apa namanya? Pribadi atau makhluk yang lain kan gitu. Karena dikatakan licik. Betul. Dia bahkan menipu tuh bukan saja saya menipu Brother Mike gitu dengan kelihatan shiny saya gitu, kecemerlangan saya. Tapi saya menipu diri saya sendiri gitu. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita itu sedang diliciki oleh hati kita yang licik. Benar sekali. Gitu berarti kan memang hatilah yang harus perbarui, ditransformasi, tapi terus kemudian adalah kan bagaimana gitu kan. Ternyata hati kita itu menyimpan sesuatu kan. Menyimpan sesuatu yang kita cintai. Kita menyimpannya dalam hati. Wow, ini aku agak penasaran. Ternyata kita menyimpan yang kita cintai itu di dalam hati. Yang kita cintai itu dalam hati. Benar dong, kalau Brother Mike mencintai seseorang gitu, simpannya di mana? Nggak mungkin di dalam dompet ya, iya kan? Nggak mungkin dalam saldo ATM ya. Di dalam hati yang kita cintai. Yang kita cintai itulah yang kemudian ingin kita layani, ingin kita senangkan. Sorry, mungkin bisa tolong tampilin ini bro, Markus pasal 7 tadi itu, supaya kita lihat cinta kita dalam hati itu ini sebenarnya kan kebanyakan. Markus pasal 7 ayat 21. Coba deh, Markus pasal 7 ayat 21. Yang kita cinta. Pak Bro sambil nunggu, Pak Bro bisa sambil minum dulu lah ya kan. Thank you. Nah ini dia. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, kemudian perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Iya. Mungkin ini salah satunya yang Pak Bro maksud tadi, cinta di dalam hati manusia. Benar. Dan inilah kalau tadi yang saya katakan dibelenggu, kita tuh dibelenggu oleh ini semua. Dan nggak bisa lepas. Karena ada dalam hati kita dibelenggu. Makanya kita adalah prisoners. Orang-orang di penjara. Gitu. Orang ini dibelenggu oleh dosa. Dipenjara oleh dosa. Karena itu. Solusinya? Solusinya pembaruan hati pasti kan. Nah, kalau kita bicara di gereja kita ya kita mengalami pembaruan Injil itu setiap hari. Pembaruan Injil gospel renewal itu harus kita lakukan setiap hari. Iya. Nah, kalau kita bicara gospel yang kita akui adalah itulah dosa tadi kan. Dan sebetulnya kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, sebetulnya karena ada ilah lain atau karena ada berhala di hati kita yang membuat kita melakukan itu. Wah. Aduh, aku jadi kepengen bahas berhala tapi mungkin di chapter berikutnya ya Pak Bro. Iya, betul. Coba ini kan kita ngomongin pertobatan nih. Ternyata pertobatan itu tadi kalau bahasa Mekatur itu ya orang memandang ini cuma sebagai sakit sehingga butuh terapi. Ternyata jauh lebih mendalam. Dosa itu sebenarnya tidak hanya sekedar
melanggar perintah atau titah Allah, tetapi tidak melakukan apa yang Allah kehendaki pun, itu adalah dosa. Nah, itu pun masih hal yang kelihatan kan. Ya, Nah, sebetulnya yang di dalam itu, yang itu memotivasi kita untuk tidak berbuat ataupun melanggar, wow, itu adalah dosa itu sendiri. Iya. Tapi balik lagi ke cerita tentang Joanna tadi. Kenapa orang bisa terjebak? Orang itu melihat dosa itu jadi capek gitu, Pak Bro. Makanya orang jadi legalistik. Dosa itu harus dilawan gitu, dengan berjuang. Dosa itu harus dilawan dengan melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Iya, betul. Itulah sebagai tanda kita bertobat. Nah, jadi kekristenan itu kadang-kadang jadi capek. Malas kita ke gereja, ngomongnya dosa, tobat. Emang nggak bisa kita ngobrolin tentang potensi hidup lah, bagaimana kita mengembangkan karir lah, bagaimana kita bisa sukses di pekerjaan-pekerjaan kita. Betul. Makanya kan banyak pengkhotbah, kita katakanlah oknum-oknum yang berkhotbah, teologinya kemakmuran, teologinya bagaimana lebih menarik ya itu. Apa namanya? Potensi self-esteem, potensi diri. Kita harus edukasi nih. Iya. Pak Bro. Gimana tanggapan dirimu? Jadi memang manusia memang terus kemudian mengusahakan solusi kan. Iya. Jadi sejak sejak Adam dan Hawa jatuh dosa pun sama, mereka membuat satu jalan keluar dari rasa malu mereka karena dosa, karena kejatuhan mereka, dengan menyemat daun pohon ara kan, dengan usaha mereka sendiri. Gitu, termasuk juga kalau pada masa sekarang, ya pada masa beragama itu tadi, dengan upacara-upacara keagamaan dan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan baik agama itu dianggap bisa memberikan solusi untuk masalah dosa tadi. Gitu. Makanya orang melakukan itu tadi, ya kamu harus begini supaya kamu begini. Kalau karena kamu begini itu karena kamu ini, maka solusinya adalah ini gitu. Jadi solusinya solusi agamawi. Gitu. Legalistik menjadi satu cara yang dianggap, bahkan ini kita lakukan loh. Dan kita ini pelaku juga sebenarnya. Pelaku. Sekarang kita bukan bertobat kita pun terus. masih juga kadang-kala melakukan hal yang sama. Setuju. Katakanlah kepada anak kita gitu. Setuju. Kepada anak kita gitu kan, reward and punishment itu sangat melekat gitu, bahwa apabila melakukan kesalahan ya kamu layak untuk dihukum gitu ya, kamu layak untuk aku ambil nih kesenanganmu gitu ya, nggak boleh main handphone lah katakanlah selama berapa hari gitu karena melakukan kesalahan. Bahkan kadang-kala yang lebih ngeri, gara-gara nilainya tidak sesuai dengan keinginan orang tua gitu ya, si anak dihukum. Gitu, karena layak untuk menerima hukuman. Jadi kita melakukan itu setiap hari. Jadi kita bukannya memperkenalkan betapa Injil itu indah dan mempesona kita untuk mendorong perubahan perilaku atau perubahan hati anak-anak kita, bahkan hati kita sendiri pun kita menggunakan pendekatan legalistik itu. Itu di dalam keseharian kita. Ini yang membuat kita kemudian menyadari identitas kita dalam Tuhan ya. Kita nggak capek gitu. Iya. Bertuhan itu segitu asiknya sebenarnya. Sebegitu asiknya. Karena kita tahu ada kasih karunia Tuhan, demi kasih karunia Tuhan itu menuntun kita setiap hari ya. Betul. Bahkan di tengah kegagalan kita kan, di tengah keputusan-keputusan salah yang kita buat. Jadi sebenarnya dirimu dan diriku ini kan adalah kumpulan dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang dibungkus oleh anugerah Tuhan kan. Wow. Iya nggak? Bro, jangan lupa ini dibikin quote ya, Bro. Iya kan? Ya. Berapa kali kita buat salah? Setiap hari mungkin ya. Nah itu tadi seperti Martin Luther tadi kan? Iya benar. Terus kita harus tapi kita mendapat anugerah yang membuat kita terus berubah adalah kan iman dan pertobatan itu. Iman membuat posisi kita tetap yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan menjadi anak-anak Allah karena Kristus gitu. Pertobatan membuat kita dengan sukacita kita berani mengaku dosa kita, gitu, mengakui kegagalan kita, mengakui kelemahan kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita tidak akan lagi dihukum untuk itu kan? Tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus. Penghukuman di dalam Kristus. Roma 8 ayat 1 itu. Sehingga kalau kita bersalah, kita melakukan kekeliruan, kita melakukan apa yang tidak diinginkan Tuhan, bahkan keberdosaan dan keberhalaan kita saja Dia tahu kok dan Dia menerima kita. Dan kalau kita akui itu,
bukankah itu menjadi satu hal yang menyenangkan, bukan? Keren banget. Gitu, bukan hal yang menakutkan kan? Aku senang, Gitu. aku senang kalau ngobrol di podcast kita ini. Aku selalu ngomongnya, wow. Aku terpesona sekali loh, Pak Bro. Aku harap semua jemaat kita, IGRI ataupun semua orang percaya di dunia terpesona dengan percakapan kita ini dengan semua narasumber. Iya, terutama terpesona dengan Injil pastinya. Yes. Itulah Injil yang mempesona kita memang. Wow. Pak Bro, Iya. berhala tadi, simpan dulu itu. Iya. Kita bahas di chapter selanjutnya. Oke. Aku rasa Siap. cukup sampai di sini dulu. Ini kalau ibaratnya daging semua. Iya. Thank you so much. Semoga jadi berkat. Thank you so much. God bless Kita you. ketemu di chapter selanjutnya. Oke. God bless. God bless. See you.